Kita ambil contoh membaca Quran. Bagaimana kemudian ketika kita mau tetap terus membaca Al-Quran, sedangkan kita di fase udah down tadi ya, merasa gagal karena mungkin udah achieve sampai 15 juz. Memang kita gampang merasa gagal kan, Gen Z itu kan gampang insecure ya, gampang insecure, gampang overthinking, gagal dikit udah langsung, aduh aku nggak berguna ini aku kayaknya. Iya lagi. Oke, menarik nih Mas. Kemudian kalau kita tadi sudah ini ya, apa namanya, mencoba kebiasaan baik. Kemudian kalau kita lihat sekarang di sosmed ya, orang itu sudah terbiasa dengan ketika kita melakukan sesuatu itu divalidasi oleh orang lain. Ini. Dan kadang orang juga merasa termotivasi ketika mereka mendapatkan validasi. Nah, mendapatkan validasi dari orang ini itu apakah sesuatu hal yang sebenarnya oke-oke aja atau bagaimana sebenarnya sih? Sebenarnya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwasanya ketika kita melakukan amalan apapun itu karena manusia itu capek loh teman-teman. Capek karena apa? Karena manusia itu memiliki sifat lupa gitu. Jadi kita pun juga ketika melakukan sebuah amal yaumiyah itu karena adanya manusia, itu kembalikan niatnya kepada manusia itu tadi, dan kita tidak mendapatkan amalan yang memang itu sesuai dengan kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika tidak ada manusia, justru cenderung kebiasaan itu akan tidak dilakukan karena dia melakukan sebuah tindakan itu karena ada manusia. Tapi ketika kita bisa melakukan sebuah kebiasaan itu awalnya niatkan karena Allah, maka insya Allah teman-teman sekalian, teman-teman di hadapan manusia pun, teman-teman di hadapan orang banyak pun, teman-teman akan tetap merasa mendapatkan benefit yang Allah nanti tawarkan kayak gitu. Misal nih bersedekah ya Mas, misal bersedekah di BB, ya beramal bersama gitu kan. Walaupun teman-teman memberikan sebuah sedekah itu cuman 1.000-2.000 aja ke BB dan tidak perlu disampaikan kepada khalayak umum, dan itu niatkan karena Allah teman-teman sekalian, teman-teman akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kata Allah, apa namanya? Wahai anak cucu Adam, berinfak dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu. Ya benar Adam, ungfik alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfak dulu di jalanku, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi apa? Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan karena Allah, maka yang Allah akan kasih itu memang langsung dari Allahnya lagi, langsung benefitnya dari Allah langsung kayak gitu. Tapi ketika kita melakukan sebuah amalan sama manusia, capek Mas, kita nggak dapat apa-apa. Kalau misal kita tidak melakukan secara rutin itu, nanti jatuhnya kita juga rugi sendiri kan gitu kan ya. Karena udah misal kita ambil contoh tadi sedekah lah ya, sedekah kita ada manusia bersedekah. Wah, kalau nggak ada manusia nggak bersedekah kayak gitu. Dan impactnya adalah apa? Impactnya kita nggak dapat apa-apa karena pondasi niat awalnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia tadi gitu kan ya. Dan mungkin akan diapresiasi ya, mungkin oh masya Allah, tapi tadi manusia kan tempatnya lupa dan salah. Mereka akan melupakan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita maksimalin itu mereka akan lupa gitu kan ya. Kalau Allah sendiri, masya Allah, Allah akan menerima itu, Allah akan kemudian menjadikan itu pahala, dan Allah sendiri juga akan memberikan benefit ke kita dengan apa yang sedang kita ikhtiarkan. Kayak tadi apa namanya, bersedekah ke BB gitu kan, kita ngasih infak terbaik gitu kan, Allah sendiri akan memberikan ke kita hati tenang, rezeki pun juga insya Allah lancar seperti itu. Berarti memang kita tuh kalau melakukan amalan ya, kita beramal itu memang perlu diperbaiki dari sisi tujuannya ya. Betul. Kalaupun mau diposting, itu sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya. Asalkan memang sebuah pondasi niatnya adalah untuk dakwah ya, untuk dakwah ya gitu. Mas kan influencer juga kan. Calon influencer. Sedang merintis tipis-tipis. Jadi Mas juga bisa untuk mengkampanyekan mengenai ajakan untuk orang-orang supaya berbuat baik juga kayak gitu kan ya. Supaya apa? Supaya orang-orang ke-trigger dan Mas juga mendapatkan jariahnya. Dan itu semua kembali kepada niat awal kita. Jadi kalaupun kita mau posting, ya kan malah justru bagus, tergantung niat kita. Niatnya jangan sampai kita niat cuma sekedar cari validasi. Iya, betul. Itu. Capek banget. Betul. Pernah ya? Mungkin pernah, tapi secara tidak sadar ya. Ternyata kok ini kok capek ya. Oh ternyata mungkin karena niatku kurang pas deh. Mungkin. Jadi mungkin pernah terjadi. Oke, tadi kalau kita ngomongin Gen Z dari sisi atau mungkin masyarakat yang kita semua ya yang suka main sosmed, kita kadang sering
bikin postingan, kadang kita juga suka mencari validasi. Sekarang kita ngomongin tentang anak-anak muda, khususnya Gen Z, ya kan, yang terkenal melakukan sesuatu itu karena mood. Jadi kalau biasanya kita itu kan amalan tergantung niat. Lah ini enggak, amalan tergantung mood. Gen Z itu. Amalan tergantung mood, ya kan. Lah sebenarnya apakah kita perlu beramal bergantung kepada mood kita, atau walaupun kita nggak suka, kita tetap harus dilakuin? Ya, itu gimana tuh, Mas? Berbicara soal mood itu kan sebuah perasaan ya, bisa datang, bisa pergi, gitu. Contoh sederhana adalah, Mas pernah cinta sama orang nggak? Suka sama orang? Pernah. SD, SMP, SMA beda-beda apa sama? Beda-beda, karena tempatnya beda-beda. Iya, karena apa? Karena memang cinta itu adalah sebuah hal yang fana dan abstrak ya. Maksudnya bukan cinta ya, tapi mood itu sendiri ya. Mood itu kan sebuah perasaan yang timbul karena sebuah informasi yang kita terima mengenai apa yang kita suka kadang-kala gitu kan ya. Nah, kalau kita bergantung dengan mood tadi, maka amalan yang kita lakukan itu ya akan cepat goyah gitu. Karena kita melandaskan semua itu karena sebuah perasaan kayak gitu. Nah, kemudian tadi kalau motivasi itu adalah sebuah dorongan kan, sebuah dorongan dari big why yang kita terima, dan setelah itu ada habits. Habits itu adalah sebuah kebiasaan yang kita dapati setelah kita menerima sebuah informasi, kemudian ketindakan secara terus-menerus, dan jadilah sebuah habit ya gitu. Nah, berbicara soal mood tadi, sebenarnya itu kalau kita berbicara soal mood ya, nggak mungkin Rasulullah perang, Mas. Nggak mungkin pas bulan Ramadan Badar, perang Badar itu Rasulullah perang. Kalau kita berbicara soal mood ya, maksudnya gini, daripada aku perang, aku dalam kondisi nggak mood, dan kemudian aku dalam kondisi takut mati, misal ada beberapa sahabat gitu, ngapain aku harus perang kan gitu kan ya. Juga sih. Gitu. Aku jadi keinget ayat yang dimana ada itu kewajiban atas kita perang di surat Al-Baqarah itu ya, 216 kalau nggak salah tuh ya kan. Ya, kita diwajibkan atas kamu berperang, dan ayat berikutnya itu menjelaskan kadang apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik. Kadang yang menurut kita tidak baik belum tentu itu tidak baik gitu. Bisa jadi itu baik gitu. Wallahu ta'lamun wa antum la ta'lamun. Itu jadi ingat ke itu. Berarti memang kita tuh ketika beramal jangan sampai sekedar hanya mengandalkan mood aja, ya kan. Tapi misalkan nih Mas, apakah kita perlu mungkin nggak ada sebagian dari kita yang beramal masih berdasarkan mood? Apakah boleh misalkan kita coba memperbaiki moodnya dulu baru beramal, atau yang ini yang sudah kita planning tetap jalan walaupun mood kita nggak baik? Nah, itu baiknya gimana? Sebenarnya satu cara untuk kita supaya bisa terus berjalan dalam melangkah untuk beramal baik itu bukan terkait dengan moodnya, Mas, tapi malah kita mencari sebuah circle pertemanan yang terus mengajak kita untuk bertumbuh, dan itu mengajak kita untuk terus memperbaiki mood kita. Jadi kalau kita berbicara soal mood itu kan lebih ke internal kita ya. Ketika kita sendiri kan mood kita bisa berantakan, naik turun dan sebagainya. Tapi ketika kita ada teman, ada circle yang baik itu kan, itu akan memperbaiki mood kita untuk supaya ke-trigger, supaya lebih pengen melakukan sebuah kebaikan kayak gitu. Contohnya adalah misal Mas pernah nggak ketika mau kajian gitu, awalnya Mas lagi malas-malesan kayak gitu, lagi malas mau ikut kajian kalau berangkat sendiri. Betul. Terus tiba-tiba ada teman Mas yang datang, dan delalah teman Mas itu adalah orang yang gayeng, orang yang gaul, orang yang delalah pinter, orang yang soleh, datang ke tempat jenengan terus mengajak jenengan untuk kajian. Mas pengen nggak ikut ya gitu? Kalau ada temennya biasanya mau. Gitu. Kalau sendirian mager. Langsung aku langsung pengen lah, karena sama temanku, sama orang yang satu frekuensi sama aku. Akhirnya Mas mau untuk berangkat kan ya. Nah, pentingnya kemudian kita itu melangkah dalam beramal soleh itu karena ada sebuah lingkungan yang baik ya teman-teman. Lingkungan yang baik. Kenapa saya mengatakan lingkungan ini baik? Karena kata Buya Hamka, Dr. Abdul Malik Karim Amrullah dalam salah satu bukunya yang bernama Falsafah Hidup, bukunya tebelnya segini, beliau mengatakan bahwasanya berkawan dengan orang tidak berilmu, namun hidup dengan orang berilmu itu lebih baik daripada berkawan dengan orang tidak berilmu. Daripada berkawan dengan orang berilmu, namun hidup dengan orang yang bodoh-bodoh. Maksudnya adalah apa? Maksudnya Buya Hamka mengatakan ke kita, kita tuh harus hidup sama orang-orang berilmu. Jangan cuma berkawan tok.
Oke. Cuman kita punya circle orang-orang di depan sana tuh baik-baik kayak gitu, cuman kita anggap kawan teman aja, rekan aja kayak gitu. Kita harus datang ke dia, kita harus bersama dia, apalagi kita ada keterikatan soal persahabatan kayak gitu. Karena apa Mas? Ada sebuah runtutannya kayak gini. Akliyah nakliyah syaksiyah, tahu nggak? Nah, kan ada sebuah informasi yang kita terima itu kan dari lingkungan kita. Informasi itu banyak, ada dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, buku yang kita baca dan lain sebagainya. Informasi yang kita terima melahirkan sebuah pemikiran. Nggak mungkin kan kita ujug-ujug berpikir kan gitu kan ya. Contoh sederhananya adalah, Mas, saya itu anak keberapa? Nggak tahu. Ya, menduga, dan itu Mas belum berpikir kan ya? Iya. Tapi ketika Mas tak bilangin, Mas tak kasih informasi bahwa saya itu anak kedua dari 3 bersaudara. Saya tak bilang, Mas, saya itu anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, Mas bisa berpikir. Iya, karena sudah dapat info kayak gitu. Jadi ini juga mematahkan persepsi orang-orang bodoh itu nggak ada, teman-teman. Tapi orang-orang yang belum menerima sebuah informasi. Gitu, ya. Dan orang-orang yang malas itu malah orang-orang yang akhirnya bodoh tadi, kayak gitu kan ya. Nah, dari informasi itu melahirkan pemikiran, melahirkan sebuah keyakinan. Keyakinan itu perasaan ya. Jadi kalau informasi yang kita terima itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang taat, kemudian masuk ke pemikiran kita bahwasanya standarisasi kita tuh berkehidupan tuh harus seperti orang taat seperti ini, gitu kan ya. Akhirnya masuk ke dalam mood kita, ke keyakinan kita bahwasanya memang kita tuh harus menjadi orang yang soleh, orang yang taat. Kemudian setelah itu kita bertindak. Bertindak itu apa? Bertindak itu adalah sebuah rangkaian amaliyah yaumiyah untuk menjemput menjadi orang yang soleh tadi. Follow up dari itu tadi semua ya. Tindakan yang kemudian kita lakukan secara terus menerus jadi habit. Habit itu adalah sebuah kepribadian, dan kepribadian itu adalah syaksiyah, kepribadian manusia. Itu yang menjadi poinnya adalah kalau kita berbicara soal mood itu memang naik turun ya Mas. Mood itu bisa hilang, bisa datang, tapi ada triggernya, yakni yaitu tadi pertemanan yang soleh seperti itu. Salah satunya adalah teman yang soleh, sehingga kalaupun kita mau beramal dengan nunggu moodnya bagus dulu, itu sebenarnya juga nggak masalah juga ya. Iya, nggak masalah. Tapi baiknya kita perlu tadi, kalau kembali ke awal, memang memperbaiki niat kita, tujuan kita, sehingga mau kita dalam kondisi mood yang baik atau enggak, tetap amalan itu tetap harus dilakukan, gitu ya. Oke, menarik banget nih. Terakhir Mas, ya. Sudah ada alarm, seperti kita sudah hampir mau buka ya. Sudah ada reminder. Terakhir nih Mas, untuk penutup sekalian, kalau menurut Mas Gustian, versi dirimu, amalan apa yang nampaknya kecil tapi justru bisa berdampak untuk diri kita? Nah, amalan versimu ya, maksudnya kalau ketika kamu melakukan ini, amalan mungkin menurut orang kecil, tapi kalau ini kamu lakukan, ini kamu punya dampak yang lebih besar. Ada nggak? Berbicara soal amalan ya, amalan kecil yang berdampak besar, sebenarnya terkait dengan amalan itu kan standarisasi manusia beda-beda ya Mas. Jadi versimu aja. Versiku ya. Kalau versiku adalah sederhana sih Mas. Amalan yang selalu ana bawa dalam kehidupan saya adalah selalu berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah amalan terpanjang selain menikah loh ya. Selain menikah ya. Kadang-kala orang itu tidak respon soal husnuzon sama Allah. Kadang ketika dia punya masalah, dia langsung menyalahkan sebuah kondisi, menyalahkan sebuah temannya atau apapun itu, tanpa dia memikirkan bahwasanya ini adalah rangkaian yang Allah memang takdirkan untuknya, supaya nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Dari kehidupan saya pernah Mas. Jadi dulu tuh pas waktu saya membangun sebuah konten yang saya bawa ini, konten kreator saya bawa ini, awalnya kan saya memang belum punya tujuan untuk konten kreator awalnya ya. Tapi saya tuh punya sebuah keinginan untuk umroh. Tapi di sisi lain saya tuh nggak punya duit yang cukup untuk umroh. Nah, gimana caranya? Tapi pada waktu itu saya berhusnuzon sama Allah, dan yang kedua adalah berdoa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hambaku bahwasanya aku sangatlah dekat. Dekat di sini adalah rahmatnya Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan setiap doa yang dia minta sama Allah. Dan ketika itu aku minta sama Allah, berdoa sama Allah, kemudian di sisi lain aku juga berhusnuzon sama Allah. Hingga tiba masa di mana pada waktu itu udahlah, aku tak coba apa ya yang bisa aku lakukan ya. Aku kan pengen umroh nih, tapi aku nggak punya duit cukup. Tapi apa yang bisa aku lakukan ya ini ya. Mungkin ngonten kayak gitu kan ya. Mungkin konten kayak gitu. Pas waktu itu saya ngonten, alhamdulillah Allah, di
setelah saya meramu sebuah konsep dan lain sebagainya, alhamdulillah achieve cepet. Dalam 8 bulan tuh saya achieve 34, sekian K. Alhamdulillah atas izin Allah. Dan itu memang tunggangannya adalah bukan karena saya ingin famous, tapi tunggangannya adalah jujur pengen umroh gitu aja. Nah, kemudian adalah masuk 1, 2, 3 yang pengen ngajak saya umroh. Wah, saya excited banget loh. Wah, Masya Allah ini, alhamdulillah ya gitu. Rezeki sekali gitu kan. Tapi atas izin Allah, yang pertama saya dibohongin, dibohongin. Kemudian yang kedua, ada orang yang pengen ngajak saya umroh, tapi akhirnya nggak jadi. Terus saya pada waktu itu, gimana ya Allah, aku pengen umroh nih, tapi sudah ada 2 orang yang pengen mengajak aku tapi kok nggak jadi. Tapi di situ tuh aku nggak mengatakan itu ya Allah kok kayak gini tuh, aku udah maksimal untuk kayak gini mau kan kayak gini. Atau kita menyangka wah aku kok di-prank ya sama Allah ya. Sama Allah gitu. Tapi di sisi lain saya yakin bahwasanya ya Allah ini mungkin adalah untayan dari apa yang engkau sedang buat lah ya, kayak skenario-nya Allah lah ya. Dan yang aku minta kan bukan sesuatu yang maksiat kan gitu kan ya. Sesuatu yang memang insya Allah mulia kan, aku pengen umrah. Nah, beberapa waktu berselang atas izin Allah hingga tiba masa di mana ada salah satu brand yang mengajak saya untuk umroh dan saya menjadi tour leadernya. Dan di situ alhamdulillah atas izin Allah saya umroh dengan gratis. Dan plot twistnya adalah yang kedua yang ngajak umrah pertama saya itu ternyata itu dia itu pas kalau misal saya jadi berangkat ke Baitullah, dia itu mau menjadikan saya sebagai budak. Maksudnya budak itu gini, menjadikan saya sebagai orang simpanannya. Karena yang ngajak guys. Karena orang ini ternyata divalidasi sama beberapa orang karena orang ini bermasalah gitu. Ada problem lah ya, problematik lah ya. Apa sih yang namanya kalau jual manusia di luar negeri itu namanya apa? Jual beli manusia apa? Jual beli manusia kayak gitulah ya gitu. Nah, kalau aku berangkat yang kedua tadi mungkin aku bakal jadi korbannya kayak gitu kan ya. Ngeri banget. Tapi ketika Allah berusaha sama Allah, Allah kasihkan sesuatu yang terbaik dan alhamdulillah Allah kemarin 7 Agustus saya berangkat. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, itu salah satunya teman-teman ya. Simple, berhusnuzon, hanya masalah hati, tapi itu membuka banyak jalan. Betul. Oke, teman-teman semua, Masya Allah ya, kita sudah di penghujung podcast ya, luar biasa sekali. Distraksi ini bisa membuat kita amalan kita atau perbuatan baik kita itu jadi terhambat. Nah, ini yang akan kita bahas di episode berikutnya. Di episode 3 kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi lebih fokus lagi sehingga amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa jauh lebih maksimal. Kita terhindar dari distraksi dan bagaimana cara kita mengatasi distraksi itu. Oke? Dan sekali lagi terima kasih Mas Gusti. Thank you. Untuk sharing-sharingnya luar biasa sekali dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa terus saksikan podcast Ramadan Teras Beramal hanya di Beramal Bersama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.